aku akan lebih bahas terkait dengan bagaimana tools yang bisa dikembangkan oleh teman-teman sendiri gitu ya. Bahwasanya kalau kita berbicara terkait dengan customer experience, pasti problem yang paling banyak dihadapi oleh user itu ya, itu adalah ketika kita menghubungi salah satu brand, kemudian kita mencoba untuk entah itu hanya bertanya atau mungkin kita hanya kita ingin komplain dan lain-lain. Paling banyak yang kita temukan itu adalah mereka pasti tidak begitu cepat dalam merespons pesan yang pertama kali kita kirimkan, seperti itu. Apalagi kalau misalnya mereka belum menggunakan tools tambahan seperti chatbot, entah itu chatbot yang mungkin masih berbasis NLP atau button based gitu ya, atau mungkin mereka sudah menggunakan AI. Nah, kebanyakan yang kita hadapin itu adalah seperti itu, teman-teman. Dan biasanya dari CS pun mereka akan merasa overwhelmed nih, gitu ya, secara experience di bagian teman-teman agentnya sendiri. Kenapa mereka overwhelmed? Karena ternyata beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh usernya itu banyak sekali yang repetitif. Kemudian channel yang digunakan itu juga pasti hanya di beberapa channel utama. Mungkin sekarang paling banyak dipakai itu entah itu email ataupun WhatsApp. Dan kalau bisa saya rasa sih WhatsApp itu yang paling pertama kayak gitu ya. Nah, karena ada banyak sekali pertanyaan yang repetitif, kemudian experience-nya jadi juga cukup kurang, kemudian CS juga ngerasa overwhelmed, seharusnya sih memang ini bisa dibantu dengan penggunaan tools yang mungkin bisa lebih advance lagi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang dari sisi Mimin sendiri ini, kita secara bisnis, itu kita mau bisa memberikan sebuah solusi untuk teman-teman di customer experience sendiri. Karena apa? Mimin bisa membantu menghandle pertanyaan yang sifatnya repetitif, kita bisa aktif kapan saja gitu ya, kita bisa aktif 24 hour per 7, dan juga kita bisa lakukan eskalasi nih ke live agent yang akan bertugas. Jadi porsi dari live agent yang bertugas atau tim customer experience yang bertugas ini nanti akan seperti apa? Dia bisa lebih fokus untuk menghandle beberapa case yang mungkin harus dilakukan eskalasi, kemudian ada juga beberapa priority lainnya, bahkan kita juga bisa fokus untuk ke revenue-nya sendiri, seperti itu. Nah, karena memang dari Mimin secara fitur, teknologi, dan lain-lain itu kita sudah punya, maka ini saya rasa bisa menjadi salah satu solusi tepat juga nih buat kebutuhan dari teman-teman sendiri, seperti itu ya. Karena, oke, nah, secara produk dan juga services kita memang bisa dibilang kita punya 4 kategori gitu ya. Saya mungkin sedikit akan fokuskan untuk di customer experience sendiri. Di customer experience sendiri kita sudah punya yang namanya omnichannel chat dan juga traffic, di mana ini yang akan membantu teman-teman untuk bisa mengelola semua channel di dalam satu dashboard yang sama, kemudian bisa mengotomatisasikan mulai dari assigning, jawaban cepat, kemudian nanti juga bisa memberikan yang namanya customer satisfaction untuk penilaian bagaimana sih kualitas dari teman-teman customer experience sendiri di sini. Dan selanjutnya kita juga punya yang lebih advance. Nah, lebih advance-nya lagi ini apa? Lebih advance-nya lagi ini adalah di bagian generative AI chat dan juga voice. Di mana di sini kita bukan mereplace teman-teman, tapi kita bantu supaya teman-teman tuh lebih produktif lagi. Balik lagi yang tadi aku sampaikan, kalau misalnya teman-teman bisa fokus ke revenue, kenapa enggak? Karena kan itu yang pasti akan perusahaan impi-impikan, gitu ya. Kemudian, nah, di sini in details berbagai jenis produk yang kita punya gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen lebih lanjut tahu apakah saat ini perusahaan yang sedang teman-teman naungi gitu ya atau bekerja saat ini, apakah sebenarnya perusahaan teman-teman tuh udah siap belum sih gitu ya untuk mengimplementasikan si AI ini? Karena mungkin AI ini juga belum banyak diimplementasikan dan mungkin masih meraba-raba. AI gimana ya peruntukannya ya? Atau lebih tepatnya itu akan seperti apa nih kita mengimplementasikannya? Nah, boleh teman-teman scan QR code yang ada di sini gitu ya. Nanti juga kita akan bantu untuk share di dalam grup. Di sini teman-teman bisa mengisi beberapa pertanyaan supaya teman-teman bisa mengetahui apakah perusahaan yang saat ini teman-teman tempati atau teman-teman bekerja saat ini itu sudah siap apa belum untuk mengimplementasikan si AI tersebut. Seperti itu. Nanti kalau misalkan udah dan pengen ngobrol lebih lanjut bareng aku gitu ya, nanti bisa hubungi aku langsung di kontak person yang sudah ada di dalamnya. Oke, paling seperti itu dari saya. Terima kasih Terima banyak, Kak kasih, Franz. Bu.